Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bunda. Bagaimana kabarnya anak-anak Bunda yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, kakak-kakak, hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, simak video yang Bunda tampilkan ya, Kak. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Yaitu yang pertama kita akan belajar operasi hitung penjumlahan. Nah, sebelum kita belajar operasi hitung dan kita tahu sifat-sifatnya, kita harus tahu dulu, perlu diingat. Nah, kita lihat dulu tanda dari kedua bilangan. Jika tanda sama, ya, Ibu ulangi ya, jika tanda sama, kedua bilangan tersebut dijumlahkan. Nah, jika tanda berbeda, kedua bilangan dikurang, ya. Kedua bilangan dikurang, yaitu bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Nah, kita masuk ke sifat-sifatnya, yaitu yang pertama A. Bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya adalah positif. Contohnya 8 ditambah 10 sama dengan 18. Nah, 8 adalah bilangan positif ditambah dengan 10 juga bilangan positif. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan, apabila sama-sama mempunyai tanda yang sama yaitu positif, berarti kedua bilangan tersebut diapakan? Dijumlahkan. Jadi 8 ditambah 10 sama dengan 18. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu apabila ada bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif sama dengan bisa bilangan positif ataupun bilangan negatif, tergantung dari angkanya. Oke, contoh yang pertama misalkan 8 ditambah negatif 10. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Di sini 8 angka positif dan negatif 10 dia angka negatif. Nah, tadi Bunda bilang jawabannya bisa positif ataupun bisa negatif tergantung angka yang paling besar. Nah, di sini angka yang paling besar adalah mempunyai tanda negatif. Nah, jadi jawabannya adalah negatif. Ya, kita pertama lihat tandanya terlebih dahulu. Nah, kemudian angkanya bagaimana, Bun? Angkanya, perhatikan, jika ada tanda yang berbeda, kedua bilangan tersebut dikurang. Nah, dikurang yang mana? Bilangan besar dikurangi bilangan yang kecil. Kita balik lagi ke soal ya, teman-teman. Nah, bilangan yang besar bilangan berapa? 10 dikurangi bilangan yang kecil berapa? 8. Berarti hasilnya berapa? Negatif 2. Ya. Contoh yang kedua, misalkan 2 ditambah negatif 5. Nah, kita lihat teman-teman, 2 ditambah negatif 5. 2 positif, 5 adalah bilangan negatif. Nah, jadi kita lihat dulu angka yang paling besar, angka 5. Angka 5 itu mempunyai tanda negatif. Nah, setelah itu kita lihat sifatnya. Jika tanda yang berbeda, kedua bilangan dikurang. Jadi kita mengurangkan bilangan 5 dikurangi dengan bilangan 2. Berapa hasilnya? Negatif 3. Nah, untuk sifat yang ketiga sama seperti sifat yang kedua, yaitu yang sekarang bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya bisa
jadi bilangan positif maupun bilangan negatif tergantung angka yang lebih besar. Contohnya, misalkan negatif 5 ditambah 7 sama dengan, nah kita lihat negatif 5 dan 7. Bilangan 5 dan bilangan 7 lebih besar bilangan 7. Bilangan 5 negatif, bilangan 7 positif. Jadi hasilnya nanti positif. Nah, kita balik lagi ke sifatnya. Jika tanda berbeda, kedua bilangan tersebut dikurang. Nah, karena tandanya berbeda, bilangan 5 negatif, bilangan 7 adalah positif, kita kurangkan. Bilangan 7 dikurangi dengan bilangan 5. Jadi positif 2 ya, atau kita bisa menuliskan dengan 2. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu misalkan negatif 15 ditambah 10. Nah, kita lihat yang lebih besar adalah angka negatif. Jadi pasti hasilnya negatif. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan, yaitu angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. 15 dikurangi 10. Hasilnya 5. Jadi jawabannya adalah negatif 5. Nah, yang keempat yaitu jika ada bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, pasti hasilnya adalah bilangan negatif. Contohnya negatif 9 ditambah negatif 2. Negatif 9 ditambah negatif 2. Kita balik lagi ke sifatnya, yaitu jika ada tanda yang sama, maka kedua bilangan dijumlahkan. Nah, karena tandanya sama, hasilnya pasti negatif. Kita jumlahkan 9 ditambah 2 sama dengan negatif 11. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Nah, setelah itu kita akan lanjut ke operasi pengurangan. Nah, untuk pengurangan berbeda ya Kak dengan penjumlahan. Nah, yang pertama yaitu apabila ada bilangan positif dikurangi bilangan positif, hasilnya bisa positif ataupun bisa negatif, tergantung angka yang lebih besar. Contohnya 8 dikurangi 5 sama dengan, nah kita lihat ya Kak bahwa di sini kita angka 8 itu adalah bilangan positif. Nah, angka 5 tandanya kita diikutkan. Nah, seperti ini. Ini positif, ini negatif. Nah, sekarang lihat dulu angka yang paling besar angka apa? Oh, angka positif. Berarti nanti pasti hasilnya positif. Nah, sekarang kita ingat syarat yang tadi bahwa jika ada dua bilangan dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya akan dikurang, yaitu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jadi hasilnya 8 kurangi 5 yaitu sama dengan 3. Oke, betul. Yang kedua, misalkan ada angka 2 dikurangi dengan angka 5 sama dengan, nah 2 itu positif. Nah, angka 5-nya kita ambil tandanya, diikut sertakan. Jadi bilangan negatif. Tapi kita lihat dulu ya, angka yang lebih besar angka yang mana? Yaitu angka 5. 5 itu negatif. Nah, sekarang kita lihat jika ada tanda yang berbeda berarti dikurang angka yang besar kurangi angka yang kecil. 5 dikurangi 2 berarti 3. Paham ya, Kak ya? Oke, untuk syarat yang kedua, sifat yang kedua yaitu negatif dikurangi positif sama dengan negatif. Contohnya, negatif 3 kita kurang dengan positif 8. Nah, ini negatif dan ini negatif ya. Sama-sama tandanya sama, tanda negatif. Nah, jika ada dua tanda yang sama, maka bilangannya dijumlahkan ya. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Jadi negatif 11.
Untuk sifat yang ketiga yaitu positif dikurangi negatif sama dengan positif. Contohnya misalkan 7 dikurangi dengan negatif 2. Oke, nah di sini Kak, apabila ada dua tanda bertemu negatif, kita ubah menjadi positif. Jadi 7 ditambah 2 sama dengan positif 9. Ya, Bunda ulang, jika ada dua tanda yang sama ya, kita ubah menjadi tanda positif. Jadinya 7 tambah 2 sama dengan 9. Oke. Untuk sifat yang keempat yaitu negatif dikurangi negatif, hasilnya bisa positif dan juga bisa negatif. Contohnya yang pertama misalkan negatif 5 dikurangi negatif 2. Nah, ini angka negatif. Nah, kemudian apabila ada tanda yang berdekatan berarti menjadi positif. Nah, kita lihat angkanya berarti diubah menjadi negatif 5 ditambah 2. Ya, sama dengan adalah kita lihat angka yang lebih besar, angka 5. Oh, angka 5 negatif. Apabila ada tanda yang berbeda, berarti bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Untuk contoh yang kedua, misalkan negatif 1 dikurangi negatif 8. Nah, ini negatif 1 adalah angka negatif, bilangan negatif ya. Ini negatif bertemu dengan negatif, jadinya positif 8. Kita lihat angka negatif 1 dan angka 8 lebih besar angka 8. Berarti hasilnya positif. Karena tandanya berbeda, maka syaratnya adalah bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. 8 dikurangi 1 sama dengan 7 atau sama dengan 7. Nah, begitu ya kakak-kakak. Bagaimana? Paham ya penjelasan yang Bunda sampaikan? Nah, setelah ini nanti Bunda akan beri kakak-kakak latihan supaya bisa berlatih di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang contoh soal yang telah Bunda berikan ya Kak. Nah, yaitu yang pertama, negatif 20 ditambah 18. Nah, kita lihat ya, negatif 20 dan positif 18 adalah dua tanda yang berbeda. Nah, dengan tanda yang berbeda, kita lihat dulu angka yang paling besar angka yang mana. Ternyata angka negatif 20. Jadi jawabannya adalah negatif. Nah, kalau tandanya berbeda berarti angkanya dikurang, yaitu angka yang besar dikurangi angka yang kecil, yaitu 20 dikurangi 18. Ketemunya adalah negatif 2. Oke, untuk soal yang kedua, nah 58 dikurangi negatif 3. Nah, apabila ada tanda yang bersebelahan negatif dengan negatif, tandanya akan berubah menjadi positif. Jadi 58 ditambah 3 sama dengan positif 61. Ya, soal yang ketiga sama-sama bertanda negatif. Negatif 40 ditambah negatif 15. Nah, hasilnya pasti akan negatif. Nah, karena tandanya sama, jadi angkanya harus ditambah, yaitu 40 tambah 15. Ketemunya adalah 55, negatif 55. Nah, untuk soal yang keempat, yaitu negatif 8 dikurangi negatif 19. Nah, di situ terlihat ada dua tanda yang bersebelahan, negatif dengan negatif. Jadinya kita ubah menjadi negatif 8 ditambah 19. Nah, kita lihat angka yang paling besar adalah angka positif. Jadi hasilnya juga positif. Negatif 8 ditambah 19 sama saja 19 dikurangi 8. Jadinya adalah 11.
Contoh yang pertama yaitu pada musim semi udara mencapai 10 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin suhu mencapai negatif 3 derajat Celcius di bawah 0. Selisih suhu udara antara kedua musim tersebut adalah yang pertama, kita harus tahu suhu awalnya. Suhu awal atau suhu pada musim semi adalah 10 derajat Celcius. Kemudian, suhu pada musim dingin adalah negatif 3 derajat Celcius di bawah 0. Nah, perlu digarisbawahi ya Kak. Kalau di bawah 0 itu berarti suhunya itu negatif. Paham ya? Nah, setelah itu yang dicari adalah selisih. Nah, selisih itu artinya dikurang. Jadi, kita mengurangkan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Nah, jadi selisihnya bilangan yang besar adalah 10 derajat Celcius dikurangi suhu yang kecil adalah negatif 3 derajat Celcius. Nah, jadi suhunya karena ada tanda yang sama berdampingan, jadi 10 ditambah 3. Jadi selisihnya adalah 13 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua yaitu seekor ikan berada di kedalaman 1000 meter di bawah permukaan laut. Ikan ini berenang sejauh 250 meter menuju permukaan laut. Posisi ikan itu sekarang berada di titik-titik. Nah, yang perlu kakak-kakak pahami ya adalah kata-kata di bawah permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut itu artinya negatif. Nah, sedangkan di atas permukaan laut itu artinya positif. Dan turun itu berarti negatif dan naik itu berarti positif. Nah, yang pertama-tama ikan itu berada di kedalaman 1000 meter di bawah permukaan laut, berarti artinya ikan itu berada pada posisi negatif 1000 meter. Kemudian ikan itu berenang sejauh 250 meter menuju permukaan laut. Nah, karena menuju permukaan laut naik ke atas, berarti tandanya berubah menjadi ditambah 250. Nah, jadi penyelesaiannya negatif 1000 meter ditambah 250 meter sama dengan 750 meter. Jadi posisi ikan itu ada di negatif 750 meter. Anak-anak, demikian materi yang bisa Bunda sampaikan. Bunda harapkan kalian tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Nah, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.